Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi kami mengenai bilingualisme, multilingualisme, dan diglosia. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan terlebih dahulu nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, ada saya sendiri, Gevira Nur Fatima dengan NPM 202121-50237. Yang kedua ada Jihan Nabila Islamiati dengan NPM 202121-50242. Yang ketiga ada Lydia Eka Susanti dengan NPM 202121-50245. Yang keempat ada Hasnafa Nuhuyanan dengan NPM 202121-50469. Yang kelima ada Yulia Mutmainah dengan NPM 202121-50473. Dan yang terakhir ada Askan Nabila Sahal dengan NPM 202121-50475. Di sini terdapat 3 materi pembahasan di dalamnya, yaitu yang pertama ada multilingualisme, yang kedua ada bilingualisme, dan yang terakhir ada diglosia. Untuk materi yang pertama ini akan dipaparkan oleh anggota kelompok kami. Kepada Aska Nabila Sahal dipersilahkan. Baik, saya Aska Nabila Sahal akan menjelaskan pembahasan pertama, yaitu bilingualisme. Bilingualisme terbagi menjadi dua, yaitu bilingualisme sosial dan bilingualisme individu. Bilingualisme sosial yaitu jika semua penutur menguasai dua bahasa, meskipun dengan kategori penguasaan yang berbeda, misalnya baik, sangat baik, atau cukup. Dan yang kedua ada bilingualisme individu, yaitu ketika seorang individu tumbuh berkembang dengan kemampuan bilingual dalam lingkungan masyarakat monolingualnya. Nah, kompetensi bilingual seseorang tidak dapat dinilai hanya dengan melihat faktor bahasa eksternal saja, tetapi juga melibatkan kajian tentang faktor bahasa internal, seperti kemahiran berbahasa. Selanjutnya, anak bilingual memperoleh dua sistem linguistik berbeda dalam waktu yang sama seperti anak monolingual memperoleh satu bahasa. Selain itu, mereka jarang memperoleh jumlah masukan bahasa yang sama banyak dari kedua bahasa. Dan seringkali tingkat kemahiran satu bahasa berbeda dengan bahasa lainnya. Artinya, ada penguasaan satu bahasa yang lebih dominan. Oleh karena itu, anak bilingual memperoleh bahasa mereka pada tingkat yang berbeda dari anak monolingual. Baik, lanjut ke dalam materi pembahasan selanjutnya mengenai multilingualisme. Bagaimana suatu masyarakat tutur menjadi multibahasa? Menurut Mickey, tahun 2009 halaman 48, ada banyak faktor yang menjadi penyebab timbulnya masyarakat multibahasa yang mendukung teori multibahasa. Akan tetapi, yang paling berpengaruh ialah migrasi. Ketika penutur satu bahasa menetap di daerah lain yang masyarakatnya menggunakan bahasa berbeda, dan bila bahasa pendatang tersebut tetap menggunakan dan mempertahankan bahasa mereka sendiri selama bertahun-tahun, maka hasilnya adalah masyarakat multibahasa. Lalu apa penyebab terjadinya multibahasa ini? Yang pertama itu ada namanya kontak budaya. Ketika suatu masyarakat menerima suatu bentuk asimilasi kebudayaan, misalnya dalam hal agama atau sastra dari masyarakat lain selama bertahun-tahun, maka masyarakat multibahasa kemungkinan dapat berkembang. Yang kedua, aneksasi. Hal-hal lain yang menjadi sebab munculnya masyarakat multibahasa termaksud kebergantungan satu masyarakat tutur tertentu dalam bidang komersial, ilmiah, dan teknologi pada masyarakat tutur lainnya yang lebih dominan. Masyarakat multibahasa di negara-negara dengan dua atau lebih variasi bahasa yang memiliki status hukum yang sama, satu bahasa biasanya kurang dominan atau memiliki keterbatasan penggunaan kekuatan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak proporsional dibanding dengan bahasa yang lainnya. Di Swiss misalnya, walaupun negara tersebut mengakui 4 bahasa, yaitu bahasa Jerman, Prancis, Italia, dan Rato-Roman sebagai bahasa resmi, setiap bahasa tetap menunjukkan dominasi linguistik yang jelas untuk penggunaan di tingkat negara bagian, dan 4 bahasa tersebut menikmati yang berbeda-beda
masyarakat. Namun, perlu diperhatikan bahwa negara-negara yang memiliki lebih dari satu bahasa dengan status resmi yang sama tidaklah serta-merta dapat disebut sebagai masyarakat multibahasa secara umum. Seseorang yang mungkin tinggal di India terdapat 18 variasi bahasa yang sekarang diakui konstitusional sebagai bahasa sehari-hari. Salah satunya bahasa Hindi yang mempunyai status resmi seperti bahasa Inggris akan mengalami pengalaman multibahasa pada kesan pertama saja. Selanjutnya, dia akan terbiasa dengan kehidupan yang sepenuhnya monolingual dalam satu wilayah tertentu. Di sisi lain, pengalaman multilingualitas mungkin suatu hal yang umum terjadi di negara-negara yang secara resmi mengakui satu atau dua variasi bahasa saja. Baik, materi selanjutnya yaitu penyebab terjadinya multibahasa. Kerjasama politik di antara kelompok penutur bahasa yang berbeda. Di Swiss misalnya, menggabungkan populasi Jerman, Italia, Romania, dan Perancis melalui bahasa. Belgia mencoba menyatukan penutur bahasa Perancis dan Flemish. Kanada memiliki penutur bahasa Inggris dan Perancis. Selain karena kerjasama politik, terdapat federasi multibahasa berdasarkan pengaturan yang dibuat sendiri. Misalnya sering terjadi akibat hasil dari kolonial yang berlangsung bertahun-tahun seperti di Afrika dan Asia. Lalu, konsep negara multibahasa. Apakah pengertiannya termasuk juga multibahasa internal? Dengan mempertimbangkan berbagai dialek bahasa dan variasi bahasa, serta tingkat gaya formal dan informal yang digunakan dalam situasi komunikasi yang berbeda dalam satu bahasa tertentu. Atau apakah pengertiannya hanya mencakup multibahasa dalam ranah lintas bahasa? Jika yang dibahas hanya multibahasa dalam ranah lintas bahasa, maka dapat dibedakan setidaknya 4 untuk multibahasa sebagai berikut. Yang pertama, negara multibahasa dengan prinsip teritorial. Yang kedua, negara multibahasa dengan individu multibahasa. Yang ketiga, negara monolingual dengan daerah minoritas yang mempunyai bahasa tersendiri. Yang keempat, negara mono atau multibahasa dengan penduduk pendatang dari negara lain, terutama di daerah perkotaan. Selanjutnya, biasanya seorang multibahasa memiliki tingkat penguasaan bahasa yang tidak sama di antara bahasa yang dikuasainya. Perbedaan penguasaan tersebut dapat bermula dari penguasaan kosakata, idiom, percakapan sehari-hari, sampai penguasaan tata bahasa dan laras serta gaya bahasa. Contoh negara multilingual yaitu Malaysia, Singapura, Australia, Belgia, Luxembourg, dan Swiss. Lalu ada istilah diklosia. Menurut Amon 2005, halaman 159, istilah diklosia merupakan istilah bahasa Yunani yang merujuk pada fenomena kebahasaan di suatu masyarakat tutur yang dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah bilingualisme. Seperti diketahui, situasi diklosia terjadi dalam masyarakat tutur yang memiliki dua variasi bahasa dengan fungsi yang berbeda, dengan merujuk pada perbedaan antara variasi tinggi dan variasi rendah yang dipopulerkan oleh Ferguson. Selanjutnya yaitu masuk ke diklusia. Gompers tahun 1964-1966 memperluas pengertian istilah diklusia sebagai berikut. Diklusia terjadi pada masyarakat tutur yang menggunakan beragam dialek yang berbeda, laras bahasa atau variasi bahasa dengan fungsi yang berbeda, tanpa masyarakat tutur tersebut menganggap diri mereka bilingual dalam arti sempit. Selanjutnya, Fishman dalam Amon 2005 halaman 160 mengusulkan keterkaitan genetik sebagai syarat tambahan, yaitu kedua variasi bahasa tersebut
harus berasal dari rumpun bahasa yang sama. Jadi, suatu masyarakat tutur yang memiliki dua variasi bahasa atau rumpun yang sama dengan fungsi berbeda dapat disebut masyarakat tutur diglosia. Fishman membedakan antara bilingualisme sebagai kajian psikolinguistik dan diglosia sebagai kajian sosiolinguistik dan menghubungkan keduanya dalam satu skema dengan memberikan contoh-contoh untuk membuktikan ciri-ciri signifikan yang menjadi karakter masing-masing. Baik, selanjutnya yaitu beberapa negara dengan situasi kebahasaan diglosia. Yang pertama ada bahasa Yunani, yang kedua bahasa Arab, dan yang ketiga ada bahasa Thailand. Untuk kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu bilingualisme dalam bahasa Indonesia disebut kedewibahasaan. Dari istilah tersebut, dapat dipahami dalam sosiolinguistik bahwa bilingualisme merupakan penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain yang dilakukan secara bergantian. Multilingualisme adalah masyarakat yang mempunyai beberapa bahasa yang difaktori oleh adanya pengaruh migrasi. Diaglosia merupakan keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi dari satu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peranan tertentu. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih kepada yang sudah hadir dalam perkuliahan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.